Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Masih seputar telat bayar, gagal bayar atau tidak mampu bayar di aplikasi pinjaman online, dan kali ini yang dibahas adalah apakah ketika telat bayar atau gagal bayar di pinjol uangmi, apakah DC pinjol uangmi ini melakukan spam telepon ke nomor kantor debitur yang didaftarkan ketika melakukan peminjaman uang di pinjol uangmi. Nah, hal ini sering sekali ditakutkan oleh nasabah-nasabah pinjol, terutama pinjol uangmi yang mungkin takut nanti pihak kantor mengetahui bahwa dia ini mempunyai utang di pinjaman online uangmi dan akhirnya tersebar dan disebar karena adanya penagihan-penagihan dari desa pinjol yang menelpon ke nomor kantor tersebut. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan cara Anda sendiri tidak usah memikirkan hal itu, karena kalaupun terjadi spam telepon itu kan yang tahu itu dari pinjol uangmi atau dari pinjol mana, Anda sendiri yang mengalami telat bayar atau gagal bayar. Kalau Anda hanya gagal bayar atau telat bayar di pinjol uangmi, itu mungkin saja yang dilakukan oleh DC pinjol itu adalah berasal dari DC pinjol uangmi. Kalaupun misalkan bukan dari DC pinjol uangmi, itu tidak mungkin jika Anda hanya memiliki utang di pinjol uangmi. Nah, itu jawabannya. Dan kalau misalkan si DC uangmi ini betul melakukan spam telepon, caranya sangat simpel sekali. Anda tinggal sampaikan saja pada orang-orang di sekitar kantor Anda, orang-orang yang suka telepon atau operator telepon di kantor Anda, sampaikan bahwa Anda memang memiliki utang di pinjol uangmi, tetapi Anda itu ingin menyelesaikan utang piutang tersebut, cuman karena kondisi Anda saat ini sedang tidak punya uang, jadi akhirnya tidak bisa membayarkannya, bukan tidak mau membayar. Kalaupun nanti Anda memang tidak punya rezeki untuk membayar utang tersebut, tidak masalah, karena segala resiko kredit itu sudah ada tertulis. Jadi kalian tidak usah panik ketika tidak mampu lagi membayar utang di pinjol uangmi itu, kalian tenang aja. Sikapi ini dengan tenang, dengan rileks, jangan berpikir hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi, yang akhirnya menakut-nakuti diri sendiri. Solusi semua dari telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu ada di diri kalian. Kalian yang menentukan mau arahnya mau kemana, dan respon kalian pertama kali ketika ditagih oleh DC pinjol uang ini seperti apa menyikapinya. Kalau kalian menyikapinya dengan rasa takut, maka kalian yakin tidak akan bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online tersebut. Tapi kalau misalkan kalian saat ditagih itu tetap tenang, tetap santai, itu saya yakin kalian akan berhasil dan bisa melewati semua permasalahan-permasalahan ketika kalian gagal bayar di pinjaman online uangmi. Jadi buat teman-teman, siapapun Anda yang memiliki utang di pinjaman online, mau uangmi, mau pinjol yang lain, saat Anda sudah tidak mampu lagi membayar utang tersebut, putuskan untuk gagal bayar. Gagal bayar Anda tidak berpotensi untuk gali lubang tutup lubang. Tetapi kalau misalkan Anda merespon pertama penagihan dari DC pinjol tersebut, diliputi ketakutan dan kecemasan, maka akan berpotensi gali lubang tutup lubang. Hentikan semua itu. Jangan pernah membayar utang di pinjaman online dengan gali lubang tutup lubang. Jangan sampai membayar utang di pinjol dengan membuat utang baru. Dengan seperti itu Anda akan stop di satu lubang utang dan tidak berpotensi berutang kemana-mana. Mau itu berutang ke leasing, ke bank, kemana-mana. Berapapun nilai nominal hutang kalian, mau 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 10 juta rupiah pun, jika kalian menyikapinya dengan tenang, insya Allah kalian akan bisa melewati fase di mana kalian dicecar dengan penagihan-penagihan dari DC pinjaman online. Berbagai pola penagihan banyak sekali, yaitu ada yang melalui chat WhatsApp, mengirimkan SMS, mengirimkan email, langsung telepon atau spam telepon ke kantor tempat kerja kalian. Nah, biasanya contoh spam telepon itu ketika ada dering telepon kantor masuk, waktu diangkat si telepon tersebut, ternyata orang yang telepon tersebut langsung mematikannya dari sana. Jadi dia tidak ngomong 10 menit kemudian berdering lagi telepon, pas diangkat langsung dimatikan lagi dari sana. Nah, itulah contoh spam telepon yang dilakukan oleh oknum DC pinjaman online, yang saya yakin seorang pun tidak akan pernah tahu itu dari pinjol mana, karena ketika telepon pas diangkat dia tidak ngomong, langsung ditutup lagi. Nah, itulah makanya buat teman-teman semuanya yang ingin tahu apakah DC pinjol uangmi melakukan spam telepon ke nomor kantor debitur yang didaftarkan ketika melakukan peminjaman uang, maka Anda sendiri atau debitur itu sendiri yang akan tahu. Karena yang gagal bayar atau telat bayar di uangmi itu hanya Anda sendiri. Orang lain tidak akan bisa memberikan jawaban.
Karena itulah namanya spam telepon. Seenaknya aja nelpon, pas diangkat tutup lagi, nelpon lagi, pas diangkat itu bisa berlangsung 10 menit sekali, setengah jam sekali, sejam sekali, itu terus menerus. Karena ya mungkin mereka ingin mengerjai kita agar kita itu merasa risih, dan akhirnya kan melakukan pembayaran itu adalah tujuan mereka. Mereka ingin kalian semua yang telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online manapun melakukan pembayaran, sehingga berbagai macam pola-pola penagihan yang dilakukan oleh desa pinjaman online manapun pasti akan melakukan cara apa saja agar semua nasabahnya itu melakukan pembayaran, dan mereka berhasil dan mendapatkan struktur bayar sehingga mereka mendapatkan bonus dan gajian setiap bulannya. Itulah makanya apapun penagihannya, mau itu diteror ke kantor, diteror ke WhatsApp, diteror ke telepon kita, ke saudara kita, ke kontak darurat, pikiran Anda jangan mengarah ke situ. Lebih baik rubah mindset Anda pikirkan dulu apa yang mestinya Anda lakukan ketika telat bayar. Masalah Anda itu ketika mengalami telat bayar di pinjol itu karena Anda tidak punya uang. Jadi sebaiknya Anda fokus saja mencari duit, mencari peluang-peluang untuk buka usaha, atau mencari peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan yang akhirnya Anda minimal bisa untuk makan untuk diri Anda sendiri. Anda bisa ngasih makan pada keluarga Anda, pada anak-anak Anda, pada teman-teman Anda yang mungkin pernah Anda pinjam uangnya, Anda bisa membayarkannya. Kalau masalah utang ke pinjol itu, jika memang Anda sudah tidak mampu bayar, jangan coba-coba memaksakan membayar dengan menjual-jual aset Anda, membuat utang baru, gali lubang tutup lubang. Itu akan semakin menyengsarakan kehidupan Anda di kemudian hari, dan Anda tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan. Oke, buat teman-teman semuanya, siapapun Anda yang saat ini sedang memiliki utang, dipinjol uang mie atau dipinjol yang lain, saya doakan Allah memberikan solusi terbaik pada Anda. Allah memberikan rezeki yang berlimpah pada kalian semuanya, agar kalian bisa menyelesaikan segala macam permasalahan kalian, permasalahan hidup kalian, dan kalian bisa hidup kembali dengan normal tanpa uang riba di pinjaman online manapun. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.